Sobat, perkenalkan nama saya Pandaputan Simbolon, mahasiswa Politeknik Kelapa Sawit, Citra Widya Edukasi. Di kesempatan video ini saya ingin mengajak sobat-sobat sekalian, terkhusus yang bekerja di pabrik kelapa sawit, tentang betapa pentingnya menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 saat bekerja di pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit atau biasa disingkat PKS adalah sebuah industri yang berproses mengelola TBS menjadi CPO sebagai produk utama serta PKO sebagai produk sampingannya. Dalam konstruksinya, bangunan pabrik kelapa sawit memiliki banyak anak tangga serta berbagai mesin dan alat-alat di dalamnya yang sebagian besar banyak terbuat dari bahan besi dan baja, sehingga memiliki risiko tinggi menimbulkan kecelakaan dalam bekerja. Dalam keadaan proses berlangsung, pabrik kelapa sawit pada tahap penerimaan TBS, sawit memiliki karakteristik berduri yang acapkali sering mengenai kaki. Kemudian, penggunaan steam suhu tinggi dalam proses perebusan TBS di sterilizer rawan mengenai tubuh karyawan. Banyaknya terdapat minyak CPO yang bocor bercucuran membuat lantai menjadi licin. Banyaknya mesin yang digunakan membuat keadaan menjadi bising di telinga. Ruangan yang terasa panas, serta penggunaan motoran di pabrik yang menggunakan listrik membuat banyaknya terdapat panel-panel listrik di pabrik. Untuk itu, perlu dijalankannya keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 di pabrik kelapa sawit. Seperti badan dalam kondisi sehat, bugar jasmani, pemakaian alat pelindung diri, dan memahami rambu-rambu K3 yang ada di pabrik kelapa sawit. Contoh, menjaga badan agar tetap sehat dan bugar. 1. Istirahat yang cukup. 2. Rutin sarapan atau makan sebelum berangkat kerja. Yang ketiga, lakukan kegiatan olahraga seperti jogging, push up, pull up, skipping, dan lain-lain. Yang keempat, minum vitamin seperti vitamin C yang sangat bagus dan cocok, berfungsi meningkatkan performa, mengurangi kelelahan dan kelemahan otot saat bekerja di pabrik kelapa sawit. Contoh alat pelindung diri beserta fungsinya. Yang pertama, yaitu safety helmet. Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Misalnya, brondolan sawit ataupun besi yang jatuh dari atas. Yang kedua, safety shoes berfungsi mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam ataupun berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Misalnya saja tertimpa tandan sawit di loading rim. Yang ketiga, sepatu karet atau sepatu boot berfungsi untuk pekerja yang berada di daerah basah, becek, atau berlumpur. Misalnya lantai pabrik atau anak tangga yang licin akibat adanya cucuran minyak. Yang keempat, sarung tangan berfungsi melindungi tangan pada saat bekerja, pada saat situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan, misalnya saat mengelas, menarik sling klori, pengambilan bahan kimia di lab. Yang kelima, kacamata atau safety glass berfungsi melindungi mata ketika bekerja, misalnya saat mengelas. Keenam, penutup telinga atau earplug berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat bising, misalnya suara bising dari motoran di pabrik, mesin genset, serta aktivitas bagian maintenance. Yang ketujuh, masker berfungsi untuk melindungi mulut serta hidung dari ancaman udara, virus, serta bahan kimia yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya, memakai masker saat menggunakan bahan kimia di lab serta di dalam pabrik saat beroperasi. Yang kedelapan, pakaian khusus berfungsi untuk melindungi tubuh dari ancaman kecelakaan yang memungkinkan terjadi pada saat kita bekerja. Contohnya pada saat kita mengelas, pakailah pakaian yang sesuai pada saat mengelas. Jadi, sobat-sobat sekalian, patuhilah K3 di saat bekerja sebab ada orang-orang tercinta yang menanti kepulangan kita bekerja di rumah, yaitu keluarga kita. Salam keselamatan yang utama.